yang paling bagus adalah yang di masa depan. Padahal yang di masa depan itu hanyalah ilusi pikiran sendiri. Cobalah kita belajar untuk bisa menerima semua hal yang ada saat ini. Makanya pantas kalau di Quran Allah mengatakan, siapa yang bersyukur maka akan dilipat gandakan. Bersyukur itu sebetulnya menerima saat ini apa adanya. Menerima semua hal saat ini dengan kegembiraan, dengan sukacita yang dalam, tanpa ada sedikit pun penolakan. Ada dua kata yang penting diperhatikan para sahabat di tanggal yang ke-29 ini. Yang pertama adalah harapan, yang kedua adalah antisipasi. Ya. Harapan itu selalu tentang masa depan, sedangkan antisipasi selalu tentang masa lalu. Jika masa depan dibayangkan lebih baik, maka bayangan itu akan memberikan harapan. Jika masa depan pun dibayangkan lebih buruk, ya, maka kita akan antisipasi. Mohon maaf ya, masa depan maksud saya harapan itu tentang masa depan yang lebih baik, sedangkan antisipasi tentang masa depan yang buruk. Karena kalau kita berbicara masa depan cuma dua, yang pertama adalah lebih baik dari saat ini, yang kedua lebih buruk dari saat ini. Nah, ketika kita berbicara masa depan yang lebih baik, pasti ada harapan. Ketika kita berbicara masa depan yang buruk dari saat ini, lebih buruk saat ini, pasti kita akan terjebak oleh antisipasi. Nah, harapan, antisipasi, dua-duanya adalah ilusi pikiran kita sendiri. Jadi bayangan tentang masa depan yang lebih baik atau lebih buruk, sebetulnya kedua-duanya juga bersifat hayal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang meliputi seluruh makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang senantiasa menunaikan janjinya untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluk ciptanya tanpa batas. Oleh karenanya, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabatku yang budiman, tidak terasa kita sudah memasuki tangga yang ke-29 dari titian kesadaran. Semoga tangga demi tangga yang sudah kita lalui bisa meningkatkan kesadaran kita. Dan tangga yang selanjutnya akan membuat kita lebih tersadar lagi. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita memohon ridho dan berkahnya. Semoga semua ilmu yang sudah kita dapat menyelamatkan kita, menolong kita, menjadi syafaat bagi kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangga yang ke-29 ini, saya akan berbicara tentang bagaimana kita sungguh-sungguh bisa menghentikan pola lama dalam kehidupan kita, terutama pola kita dalam memanage pikiran kita. Sudah selayaknya kita menghentikan pola lama yang menolak saat ini. Sekali lagi, belajar dari kata-kata Einstein bahwa sebetulnya waktu itu adalah ilusi. Tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, yang ada adalah saat ini. Karena kalaupun masa depan dan masa lalu itu ada, pasti akan selalu diperlakukan sebagai saat ini. Kalau masa depan itu kita masih hidup, tentu saja besok pun akan diperlakukan sebagai saat ini. Jadi dalam dimensi kesadaran, sebetulnya tidak ada yang namanya masa lalu dan masa depan. Yang ada adalah saat ini. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang berkesadaran selalu mementingkan betapa pentingnya kita fokus pada saat ini. Karena saat ini bukan sekedar punya kesederhanaan, tapi saat ini juga punya kekuatan. Itu yang disebut dengan the power of now. Orang yang berfokus pada saat ini dan kemudian melakukan totalitas tidak akan terjebak oleh yang namanya kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan itu adanya di masa depan, sedangkan masa depan pun tidak ada. Yang ada adalah totalitas, yang ada adalah di sini, saat ini, sekarang. Biasakan diri kita untuk meninggalkan perhatian dari masa lalu dan masa depan bila mana sudah tidak dibutuhkan lagi.
Keluarlah dari dimensi masa lalu dan dimensi masa depan sesering mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pikiran kita membawa kita ke masa depan, ketika pikiran kita membawa kita ke masa lalu, kan sudah diberikan oleh Allah alarmnya dalam diri kita. Ketika diri kita dibawa ke masa depan, pasti kita akan cemas, akan takut, akan khawatir. Ketika rasa itu muncul, segera kita untuk berhijrah ke masa kini. Sama ketika kita merasa sedih, karena kita mengingat segala peristiwa di masa lalu, itu alarm bagi kita. Sehingga kita disuruh untuk segera berkunjung ke saat ini. Jadi latihan di tangga yang ke-29 ini, ya, kita harus sering-sering keluar dari dimensi masa lalu dan dimensi masa depan. Sesering mungkin, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan alarm yang muncul. Kalau alarm yang muncul dalam rasa kita adalah ketakutan, kecemasan, itu jelas bahwa kita sedang dibawa ke masa depan oleh pikiran kita. Kalau alarm yang muncul adalah kesedihan, itu jelas bahwa kita sedang dibawa ke masa lalu oleh pikiran kita. Jadi rasa itu oleh Allah dihadirkan sebetulnya sebagai alarm, pengingat kepada kita. Para sahabatku, bila kita merasa sulit untuk memasuki saat ini secara langsung, mulailah dengan mengamati kecenderungan, kebiasaan pikiran kita yang ingin melarikan diri dari saat ini. Memang pikiran itu tidak suka saat ini, karena pikiran itu sukanya masa lalu dan masa depan. Ketika kita melihat kecenderungan pikiran, ketika pikiran akan membawa kita kepada masa lalu dan masa depan, dan kemudian kita menyadari itu, maka kita akan menemukan bahwa masa depan itu biasanya kan dibayangkan lebih baik atau lebih buruk daripada saat ini. Hampir semua orang kalau berbicara tentang masa depan, kemungkinannya dua. Masa depan itu bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Sehingga kita pun akan terjebak oleh dua. Yang pertama adalah harapan, yang kedua adalah antisipasi. Jika masa depan itu dibayangkan oleh kita lebih baik, maka bayangan itu akan memberikan harapan. Dan harapan itu pasti tentang masa depan. Sehingga kita akan melupakan semua yang ada saat ini. Makanya orang-orang yang tidak menerima saat ini atau menolak semua kenyataan saat ini, itu karena terjebak oleh harapan. Karena dia selalu beranggapan bahwa masa depan itu lebih baik daripada saat ini. Sehingga kecenderungan untuk menerima saat ini apa adanya itu tidak ada. Bahkan menganggap saat ini itu tidak ada. Dia menganggap yang ada tuh masa depan. Lalu dia terjebak oleh ilusi pikirannya sendiri. Sederhana saja, Hari ini kita punya rumah layak untuk kita huni. Hari ini juga kita sehat. Hari ini kita berkecukupan. Tapi karena kita terus terjebak oleh harapan tentang masa depan, terjebak oleh keinginan untuk lebih baik di masa depan, bukan berarti tidak boleh. Karena masa depan akan lebih baik kalau kita hari ini totalitas melakukan segalanya saat ini. Apa yang terjadi? Kita akan melupakan semua berkah saat ini. Kita akan melupakan semua yang ada saat ini. Dan semua yang diberikan oleh Allah saat ini, oleh kita dinegasikan, oleh kita ditolak. Karena menganggap yang ada, yang paling bagus adalah yang di masa depan. Padahal yang di masa depan itu hanyalah ilusi pikiran sendiri. Cobalah kita belajar untuk bisa menerima semua hal yang ada saat ini. Makanya pantas kalau di Quran Allah mengatakan, siapa yang bersyukur maka akan dilipat gandakan. Bersyukur itu sebetulnya menerima saat ini apa adanya. Menerima semua hal saat ini dengan kegembiraan, dengan sukacita yang dalam, tanpa ada sedikit pun penolakan. Ada dua kata yang penting diperhatikan para sahabat di tangga yang ke-29 ini. Yang pertama adalah harapan, yang kedua adalah antisipasi. Harapan itu selalu tentang masa depan, sedangkan antisipasi selalu tentang masa lalu. Jika masa depan dibayangkan lebih baik, maka bayangan itu akan memberikan harapan. Jika masa depan pun dibayangkan lebih buruk,
maka kita akan antisipasi. Mohon maaf ya, masa depan maksud saya harapan itu tentang masa depan yang lebih baik. Sedangkan antisipasi tentang masa depan yang buruk. Karena kalau kita berbicara masa depan cuma dua. Yang pertama adalah lebih baik dari saat ini, yang kedua lebih buruk dari saat ini. Nah, ketika kita berbicara masa depan yang lebih baik, pasti ada harapan. Ketika kita berbicara masa depan yang buruk dari saat ini, lebih buruk saat ini, pasti kita akan terjebak oleh antisipasi. Nah, harapan, antisipasi, dua-duanya adalah ilusi pikiran kita sendiri. Jadi bayangan tentang masa depan yang lebih baik atau lebih buruk, sebetulnya kedua-duanya juga bersifat hayal. Karena sebetulnya ya, kalaupun masa depan itu ada, pasti akan diperlakukan seperti saat ini. Oleh karena itu, maka kita harus melatih diri untuk selalu datangnya kehadiran. Sebetulnya apa sih kehadiran itu? Melalui pengamatan diri. Pengamatan diri, ya artinya kita mengamati diri kita ke dalam. Oleh karena itu maka kita harus belajar untuk melampaui. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita punya tubuh fisik pada tingkat awal. Kemudian kita juga harus percaya bahwa tubuh fisik ini dikendalikan oleh tubuh batin. Dan kita juga harus percaya bahwa tubuh batin ini adalah kesatuan dengan semesta tanpa batas. Oleh karena itu maka latihan pengamatan diri dimulai dengan kesadaran tentang tubuh fisik. Nah, oleh karena itu maka ya kita harus berlatih. Sebetulnya di balik tubuh fisik ada yang namanya tubuh batin. Kalau kita bisa melampaui tubuh fisik ini dan kita masuk pada tubuh batin, dan kita pun bisa melampaui tubuh batin, kemudian tubuh batin itu bagian dari semesta pada awalnya, tetapi ketika menyadari bahwa sebenarnya tubuh batin ini adalah kesatuan dengan semesta, maka ilusi keterpisahan dalam diri kita tidak ada lagi. Itu yang akan menimbulkan ketenangan, kekuatan, kedamaian, karena kita tidak pernah merasa terpisah dengan kekuatan dari semesta raya. Semua orang yang ketakutan, cemas, dan khawatir sebetulnya gara-gara ya dia mengalami ilusi keterpisahan. Dan ilusi keterpisahan itu bukan kenyataan. Ilusi keterpisahan itu adalah hayalan pikiran sendiri. Karena kenyataannya sebetulnya Allah bersama kita sebetulnya tidak pernah terpisah. Bahkan dia menyatakan, aku bersama kamu, lebih dekat kepada kamu daripada urat nadi lehermu. Jadi begitu dekatnya Allah dengan kita. Jadi artinya secara faktual Allah tidak pernah jauh dari kita. Bahkan Allah selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Cuman memang dia tidak memenuhi segala keinginan kita. Karena apa yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita. Karena kita tidak mengerti apa yang kita inginkan. Sedangkan Allah sendiri mengerti yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan. Allah mengerti baik tidaknya bagi kita. Makanya dalam Al-Quran Allah berulang kali mengatakan, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Oleh karena itu maka orang yang punya kesadaran, dia tidak memandang baik dan buruk lagi. Setiap peristiwa yang terjadi adalah kebenaran. Di balik kebenaran ada pesan. Dia tangkap saja pesan di balik itu. Itulah pentingnya kita mencapai kesadaran ini. Jadi suatu saat para sahabat memang harus berlatih. Berlatih untuk melampaui tubuh fisik, berlatih melampaui tubuh batin. Sampai kita merasakan bahwa sebetulnya diri kita dengan semesta ini ya satu kesatuan. Barangkali ilustrasinya sederhana. Ketika air dari laut itu menguap, maka dia terpisah dengan laut. Dan kemudian air itu ketika menguap, ya suatu saat juga dia akan berubah fase, akan menjadi cair kembali. Taruhlah dia menjadi satu titik air hujan. Nah, ketika dia sedang menjadi satu titik air hujan, kan sebetulnya dia terpisah dari lautnya. Tapi jangan lupa, semua titik-titik air hujan ini setelah selesai menunaikan tugasnya. Mungkin ada yang ditugaskan untuk menghidupi pohon, ada yang ditugaskan untuk menghidupi manusia, ada yang ditugaskan untuk menghidupi hewan, karena satu tetes air sangat berharga. Setelah mereka menunaikan tugasnya, kan pada akhirnya pohon juga pasti akan tumbang, akan mati. Hewan juga akan mati, manusia juga akan mati. Dan air itu kan pasti akan kembali ke alamnya. Artinya air ini, tetes air ini yang sedang dikaryakan ini pasti akan kembali ke lautnya. Ketika dia sudah kembali ke laut, kembali ke samudra, dia bukan tetes lagi. Dia menjadi kesatuan dari samudra. Bahkan ketika kita melihat samudra, kan kita tidak bisa lagi melihat tetes-tetes air.
Tapi ketika kita melihat tetes air sedang berperan sebagai air hujan, kita melihatnya tetes-tetes air. Tetapi ketika sudah sampai di samudra, dia bukan tetes lagi. Jadi dia akan menjadi samudra itu sendiri. Dia menjadi gagah, dia menjadi biru. Dan samudra memang biasanya seperti itu. Samudra itu bisa menerima semua hal apa adanya. Semua sungai yang mengalir ke samudra, semua sungai yang kotor membawa bau, oleh samudra dinetralkan. Karena samudra punya sifat yang disebut dengan penggaraman. Jadi garam itu kan biasanya menetralkan bau. Sama seperti di dapur ya. Kalau kita lupa memberikan garam kepada ikan, atau lupa memberi garam pada apapun masakan, itu kan akan basi dan bau. Tapi ketika ikan itu sudah diberi garam, ya malah justru garam itu menyerap, dia tidak bau. Itulah sifatnya garam. Makanya garam ini secara sains sering digunakan sebagai instrumen untuk menetralkan ketidaknetralan. Nah seperti itu. Begitu tetes air itu sudah sampai ke laut, dia menjadi samudra. Ketika dia menjadi samudra, dia menjadi sangat gagah, kembali ke titik asalnya. Dia bukan tetes lagi, dia adalah samudra itu sendiri. Nah, pentingnya kita melampaui kesadaran fisik, ya kesadaran tubuh fisik, memasuki kesadaran tubuh batin. Bahkan kita bisa melampaui kesadaran tubuh batin. Kita merasakan sebagai satu kesatuan dengan dengan semesta. Tidak merasa ada ilusi keterpisahan. Maka disitulah kita pun menjadi seperti samudra. Bisa menerima semua hal apa adanya tanpa penolakan. Dan ketika sudah di titik itu, maka kita akan mudah sekali menangkap pesan-pesan semesta lewat kejadian apapun. Baik kejadian yang diinginkan maupun kejadian yang tidak diinginkan. Nah, di kesadaran ini kita akan merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Jadi sangat masuk akal kalau semua leluhur kita, para nabi, para rasul, para sunan, para wali, ya para guru-guru suci, yang diajarkan oleh mereka itu adalah kesadaran. Nah, kesadaran itu berhubungan dengan kehadiran. Kehadiran siapa? Tentu saja, ya, kehadiran dari Dia, Sang Maha Segalanya di dalam diri kita. Makanya siapapun orang yang sudah selalu merasakan kehadiran Dia di dalam dirinya, dia tidak akan mengalami ilusi keterpisahan. Jadi melalui pengamatan diri, secara otomatis kehadiran akan datang ke dalam kehidupan kita. Saat menyadari kita sedang tidak hadir, justru di situ kita juga hadir. Malah justru saat kita menyadari kita tidak sedang hadir, justru kita hadir. Saat kita mampu untuk mengamati pikiran kita, dan kita tidak terjebak lagi di dalamnya. Jadi kita hanya menjadi pengamat saja bagi pikiran, dan tidak terjebak di dalamnya. Akan ada satu faktor lain yang masuk dalam diri kita. Apa faktor lain itu? Saya sebut sesuatu saja. Sesuatu yang bukan berasal dari pikiran. Dan hal itu merupakan kehadiran yang sangat mengasihkan. Dan ini harus dipraktekkan para sahabat. Kita harus praktek. Cobalah kita belajar untuk mengamati pikiran kita. Tetapi saat kita mengamati pikiran, kita tidak boleh terjebak dengan arus yang ada di pikiran. Nah, saat kita menjadi pengamat dan tidak terjebak ya ke dalam pikiran di dalamnya, akan ada satu faktor lain yang masuk, dan ini harus dialami sendiri, tidak bisa dikatakan oleh saya. Saya sebut aja sesuatu yang masuk itu, dan sesuatu yang masuk itu sebetulnya bukan berasal dari pikiran, tapi sesuatu itu adalah semacam kehadiran yang mengasihkan. Nah, kalau kita sudah terbiasa seperti ini, maka kita juga akan selalu memiliki kerinduan untuk merasakan kehadiran ini. Tetapi saat kita sedang mengamati pikiran, sekali lagi saya ingin katakan kepada para sahabat, jangan menilai, jangan menganalisis. Ya, perhatikan juga ya, seberapa sering perhatian kita terpaku pada masa lalu dan masa depan. Kita harus tahu, itu yang disebut dengan metakognisi. Kita harus tahu seberapa sering sih pikiran kita terpaku kepada masa lalu dan masa depan. Coba perhatikan seberapa sering. Tentu saya tidak tahu ya apa yang dialami oleh para sahabat. Oleh karena itu maka saya tidak bisa menolong. Saya hanya bisa memberikan inspirasi saja. Dan semua yang harus melakukan adalah para sahabat sendiri. Tangga-tangga yang sudah saya sampaikan ini tentu saja harus dilalui oleh para sahabat sendiri. Ya, tidak cukup dengan mendengarkan kajian saya, harus dipraktekkan. Coba sekarang,
Secara metakognisi tanya pada diri kita, seberapa sering perhatian kita terpaku pada masa lalu, seberapa sering perhatian kita terpaku kepada masa depan. Kalau itu terpaku, yang namanya terpaku itu kan sebetulnya berdiam di situ. Lalu kita melupakan saat ini, itu sangat berbahaya untuk melatih kesadaran kita yang sesungguhnya. Ya, oleh karena itu maka jangan menilai, jangan menganalisis ya apa yang sedang kita amati. Cukup mengamati saja. Oleh karena itu maka latihannya cuma 3. Yang pertama, awasi pikiran. Yang kedua, rasakan emosi. Sudah saya jelaskan tentang emosi. Jadi emosi itu sebetulnya adalah reaksi tubuh terhadap pikiran. Lihat atau dengarkan kembali di tangga yang sebelumnya. Emosi itu adalah reaksi tubuh terhadap pikiran. Apa yang diberikan oleh pikiran, maka tubuh akan bereaksi. Lihat reaksi tubuh kita seperti apa terhadap apa yang diberikan oleh pikiran. Makanya ada 3 hal latihannya. Yang pertama, awasi pikiran. Awasi pikiran. Yang kedua, rasakan emosi. Bagaimana reaksi tubuh terhadap pikiran. Dan yang ketiga, ya, amati reaksi yang terjadi. Nah, ketika reaksi yang terjadi itu negatif, itu kan berarti kita harus segera mengubah apa yang ada di pikiran kita. Jadi, jangan membuat masalah pribadi. Jangan membuat masalah pribadi dengan ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, awasi pikiran. Yang kedua, rasakan emosi. Dan yang ketiga, amati reaksi yang terjadi. Kemudian kita akan merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apapun yang sedang kita amati. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada apa yang kita amati. Kehadiran yang diam-diam mengamati diri sendiri di balik isi pikiran kita. Jadi kita menjadi si pengamat yang diam. Jadi kita harus belajar secara diam-diam mengamati diri sendiri di balik pikiran kita. Kita harus menjadi si pengamat yang diam. Itu yang disebut dengan kehadiran yang diam-diam. Nah, oleh karena itu maka kita akan memperoleh yang disebut dengan kehadiran yang kuat. Ketika situasi tertentu memicu reaksi, ya. Jadi ada satu situasi kemudian memicu reaksi yang saya sebut dengan emosi tadi. Karena emosi itu sebetulnya adalah reaksi tubuh terhadap apa yang diberikan oleh pikiran. Ketika situasi tertentu memicu reaksi dengan beban emosional yang sangat kuat, kan biasanya ketika ada situasi kita bereaksi. Bahkan bereaksi dengan beban emosi yang sangat kuat. Apalagi ketika citra diri kita merasa terancam. Ya, ada tantangan dalam kehidupan kita yang memicu ketakutan. Atau munculnya kompleks emosional kita yang berasal dari masa lalu misalnya. Karena masa lalu itu kan pasti ya, di masa lalu itu ada begitu banyak peristiwa yang terjadi pada kita. Apalagi peristiwa yang tidak menyenangkan. Sehingga ketika kita bereaksi ya dengan beban yang sangat beban emosi yang sangat kuat, ya. Itu karena ada kompleks emosional yang berasal dari masa lalu. Pada saat itu justru dibutuhkan yang namanya kehadiran yang lebih kuat. Dan kita harus bisa membawa diri kita ke saat ini. Kalau kita bisa sungguh-sungguh membawa diri kita ke saat ini, maka kehadiran yang kuat pun akan menjadi milik kita. Jadi dari contoh yang saya sampaikan tadi, kita cenderung menjadi tidak sadar. Reaksi atau emosi akan mengalahkan kita. Dan kita ya seperti itu. Coba lihat orang-orang yang reaksi atau emosi mengalahkan dirinya sendiri. Karena dia itu terpicu oleh kompleksitas dari emosionalnya sendiri, apalagi dari masa lalu, bisa tidak terkendali. Dan itu akan menimbulkan penderitaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu maka orang-orang yang semacam ini ya, ketika dia terpacu oleh kompleksitas emosionalnya dari masa lalu, dan dia juga tidak bisa menghadirkan kehadiran yang lebih kuat lagi. Apa yang terjadi? Pertama dia akan mencari pembenaran. Dan dia ingin dibenarkan bahwa reaksi dia itu seakan-akan benar gitu. Ingin dimaklumi. Yang kedua pasti menyalahkan. Yang lebih parah lagi, dia akan menyerang. Lebih parah lagi, dia akan bertahan. Jadi ketika seseorang itu, dia mencari pembenaran,
Ketika dia mencari pembenaran, bagaimana dia bisa jujur pada dirinya sendiri. Dan orang yang sedang mencari pembenaran jelas jauh dari kebenaran. Yang kedua, dia akan menyalahkan, bahkan menganggap dia sebagai korban. Nah, di tangga yang sebelumnya saya sudah menyatakan, coba sadari bahwa sebetulnya di alam semesta ini gak ada orang lain. Yang ada cuma diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan oleh pikiran kita, oleh kata-kata kita, oleh tindakan kita, baik atau buruk, itu semua akan kembali kepada kita. Oleh karena itu semua akan menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau kita sadar apa yang kita lakukan semuanya akan kembali kepada kita, pasti kita akan memilih untuk mengambil pikiran, kata-kata, dan tindakan yang baik, kan? Pasti kita tidak memilih pikiran, kata-kata, dan tindakan yang buruk, bukan? Karena itu akan kembali kepada kita. Nah, kesadaran ini kalau dipupuk, pasti kita tidak akan keluar dari jalur fitrah otentik kita sendiri. Nah, ketika kita senang mencari pembenaran, menyalahkan, menyerang, bahkan bertahan. Orang yang bertahan ini biasanya sulit sekali untuk menerima pandangan dari pihak lain. Dia tercover. Nah, makanya cover itu kan bahasa Inggris. Bahasa Arabnya kafir. Jadi kafir itu sebetulnya adalah kita sedang menutup diri dari segala masukan dari luar. Itu sudah dalam level tertutup itu. Dan siapapun orang yang tertutup dan merasa dirinya paling benar, ya merasa dirinya paling hebat, maka dia akan tertutup dari segala pengetahuan baru, tertutup dari segala pengalaman baru. Dan ketika kita mencari pembenaran, ketika kita menyalahkan, ketika kita menyerang, ketika kita bertahan, perhatikan para sahabat, itu bukan diri kita. Itu bukan diri kita. Itu hanya pola reaktif. Pikiran sedang berada pada kebiasaan sistem bertahan dalam hidup. Jadi itu hanya kebiasaan pikiran kita sendiri sebetulnya. Dan itu bukan diri kita. Nah, makanya pilihannya cuma dua. Kita mau memberikan energi atau mau menarik energi. Perhatikan saya. Kita mau memberikan energi atau mau menarik energi. Mengidentikan diri dengan pikiran akan memberikan lebih banyak energi pada tindakan kita. Sehingga ketika energi itu disalurkan pada tindakan kita, akibatnya apa? Kita juga akan merasa kelelahan. Sedangkan pengamatan terhadap pikiran justru menarik energi dari tindakan. Ini yang banyak tidak dipahami. Sekali lagi, mengidentikan diri dengan pikiran akan memberikan lebih banyak energi pada tindakan kita. Jadi ketika memberikan energi pada tindakan kita, justru kita akan kelelahan. Tetapi ketika kita sedang menjadi pengamat bagi pikiran, yang luar biasa apa? Kita mengalami yang sebaliknya. Justru kita menarik energi dari tindakan itu. Sehingga kita tidak terlalu agresif. Coba, orang yang mengidentikan diri dengan pikiran, dia akan memberikan energi pada tindakan. Sehingga ketika dia sedang bertindak, energinya luar biasa. Dan itu sangat luar biasa, sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain. Dan orang yang sedang dikuasai dengan kemarahan, coba perhatikan, energinya luar biasa. Dia kalau nonjok dengan kekuatan yang luar biasa. Dia kalau teriak dengan teriakan dengan kekuatan yang luar biasa. Itu yang dikatakan, begitu kita mengidentikan diri dengan pikiran, kita akan memberikan lebih banyak energi pada tindakan kita. Dan tindakan kita menjadi sangat berbahaya karena diberi energi. Tetapi coba, begitu kita menjadi pengamat bagi pikiran, ternyata ini rahasianya para sahabat. Karena justru kita menarik energi dari tindakan. Kita menjadi tidak terlalu agresif lagi. Kita menjadi tenang. Walaupun bertindak, tindakan kita sudah kekurangan energi. Karena energinya ditarik. Ketika kita bisa menjadi pengamat bagi pikiran. Disitulah bedanya ya. Antara orang yang agresif dengan orang yang tidak agresif. Dan orang yang agresif dalam tindakannya, sebetulnya karena dia sedang mengidentikan diri sebagai pikiran. Dan orang yang menjadi pengamat bagi pikiran, dia tidak agresif. Karena apa? Karena energinya diambil dari tindakan, ya. Sehingga dia malah justru memiliki energi yang cukup untuk mengendalikan dirinya. Bahkan mengidentikan diri dengan pikiran memerlukan waktu yang lebih banyak. Sedangkan ketika kita menjadi pengamat bagi pikiran, akan membuka dimensi tanpa batas dari waktu. Jadi energi yang diambil dari pikiran akan dirubah
menjadi kehadiran. Nah, itulah kenapa ketika kita sedang menjadi pengamat bagi pikiran, bahkan pikiran itu kehilangan energinya, kehilangan cengkeramanya. Dan energi dari pikiran itu diambil oleh kesadaran. Saat energi diambil oleh kesadaran, di situ akan berubah menjadi kehadiran. Nah, itulah pentingnya kita memiliki kehadiran. Saya berulang kali mengatakan, apapun kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, cobalah belajar hadir sepenuhnya di sini, saat ini, sekarang. Semua sensasi yang sedang kita rasakan dinikmati. Bahkan saya memberikan contoh ketika kita sedang cuci tangan pun, kalau kita hadir sepenuhnya, maka kita akan merasakan bagaimana suara air itu datang, terasa, dan itu kemewahan. Karena suatu saat kita tidak merasakan lagi suara air mengalir. Ya, ketika air itu menyentuh tangan kita, dinginnya, hangatnya, panasnya, itu kita rasakan. Dan itu suatu kemewahan. Ketika kita bisa menggerakkan tangan kita, mencuci tangan kiri, dicuci tangan kanan dibasuh oleh tangan kiri, itu suatu kemewahan. Karena suatu saat kita tidak akan memiliki lagi kemampuan itu. Dan lain sebagainya. Ketika kita menyadari itu, kita akan menyadari ada kehadiran dalam diri kita. Dan siapa sesungguhnya pengendali dari kehadiran itu kalau bukan Dia? Lalu selalu terpusat kepada kesadaran murni kita. Sehingga kita selalu sadar di balik sesuatu yang kelihatan itu ada yang tidak kelihatan, Sang Pengendali. Dan kita akan selalu berfokus ke sana. Itu yang disebut dengan kehadiran. Jadi begitu kita merasakan apa artinya berada pada saat ini. Sekali lagi, begitu kita merasakan apa artinya berada pada saat ini, maka akan lebih mudah lagi bagi kita untuk memilih langkah keluar dari dimensi masa lalu dan dimensi masa depan. Kemudian kita akan bergerak lebih dalam lagi memasuki saat ini. Bergerak lebih dalam lagi memasuki saat ini. Sehingga fokus perhatian kita yang paling utama adalah pada saat ini. Maka fokus perhatian orang-orang yang sudah tercerahkan selalu pada saat ini. Coba perhatikan orang-orang yang sudah tercerahkan. Fokus utamanya adalah ke saat ini. Inilah kesadaran yang paling penting para sahabat. Makanya begitu kita mencapai tangga yang ke-29 ini, kita bisa menyadari the power of now. Kita bisa menyadari saat ini. Dan kita bisa fokus utama kita ke saat ini. Maka saat ini akan menjadi saat yang membuat kita tercerahkan. Itulah kenapa dalam keyakinan agama tertentu, saya melihat mereka menyebut Tuhan saja sebagai kesadaran yang tertinggi. Ternyata di Islam juga Nabi Muhammad mengajarkan Sidrah al-Muntaha, kesadaran puncak, kesadaran yang tertinggi. Ternyata kesadaran yang tertinggi itu sebetulnya adalah merasakan kehadiran Dia dalam diri kita. Dan saat kita bisa membawa diri kita ke saat ini, ketika kita bisa membawa diri kita ke saat ini sepenuhnya, dan kita merasakan kehadiran, kita merasakan keberadaan Dia dalam diri kita, maka kita tidak akan mengalami ilusi keterpisahan. Itu yang akan membuat segalanya menjadi penuh sukacita dan kedamaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.